Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kali ini kita akan mempelajari di materi bahasa Indonesia kelas 8 untuk siswa-siswi MTS Negeri 1 Cilacap. Kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi ini adalah teks yang seperti apa ya. Jadi nanti kita akan mempelajari yaitu tentang menelaah struktur teks eksplanasi, menelaah kebahasan teks eksplanasi, kemudian harapan mampu melengkapi teks eksplanasi, memvariasikan bagian teks eksplanasi, kemudian mampu menulis teks eksplanasi berdasarkan data dan informasi yang dibaca. Ini adalah baik pengetahuan dan juga keterampilan yang harus dan diharapkan dikuasai oleh kalian. Kemudian tujuan pembelajaran teks eksplanasi yang pertama, kalian mampu menjelaskan struktur teks eksplanasi. Jadi strukturnya harus diketahui. Kemudian meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadi suatu fenomena dari berbagai sumber, dan kemudian menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi. Kemudian pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses, mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah pengertian daripada teks eksplanasi yang tentunya nanti akan Pak Guru bahas pada saat pertemuan tatap muka dengan kalian. Nah, kemudian tujuan teks eksplanasi itu apa? Jadi tujuan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Jadi ini sesuatu yang sifatnya alamiah, ya, sesuatu fenomena, suatu peristiwa atau suatu kejadian yang di lingkungan atau dalam kehidupan yang kita alami. Jadi tujuan teks eksplanasi adalah tulisannya adalah untuk menjelaskan proses terciptanya suatu peristiwa tentunya. Kemudian kita akan melihat inilah bagian-bagian daripada struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah berupa pernyataan umum. Jadi yang disampaikan adalah pernyataan umum berkaitan dengan struktur. Kemudian yang kedua adalah urutan sebab ataupun urutan sebab sosial. Kemudian yang ketiga urutan akibat alam ataupun urutan akibat sosial, dan di sini akan disampaikan secara urut karena strukturnya tidak bisa dibolak-balik. Jadi pertama adalah pernyataan umum, kemudian sebab-sebabnya, kemudian urutan akibat, baik itu sebab secara alam ataupun sosial dan juga secara alami. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi itu apa? Yang pertama adalah memuat informasi fakta. Jadi sesuatu yang sifatnya fakta, sesuatu yang benar-benar diterima oleh akal kita, bukan mengada-ngada atau imajinasi. Kemudian yang kedua adalah membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan, jadi berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga bersifat informatif dan tidak berusaha memengaruhi, bukan berupa sesuatu yang sifatnya memengaruhi, ya. Kemudian yang keempat adalah memiliki ataupun menggunakan sequence marker seperti pertama, kedua, ketiga dan sebagainya, atau pertama, berikutnya dan terakhir. Nah, di sini jadi ciri-ciri eksplanasi ini bukan sesuatu yang sifatnya mengerjana, memberikan sebuah informasi yang berkaitan dengan buku menurut. Kemudian di sini ada contoh, yaitu tentang siklus hidrologi berkaitan dengan proses air kemudian mengalami evaporasi dari air laut, kemudian sampai ke kondensasi, kemudian menjadi bentuk-bentuk awan, kemudian terjadi yang namanya presipitasi, kemudian di situ ada hingga akhirnya menjadi sebuah masuk ke gunung, kemudian masuk ke tanah, kemudian menjadi mata air dan menjadi sungai dan kembali lagi mengalir ke laut di dalam proses yang disebut sebagai siklus hidrologi. Kemudian ada juga tanah longsor. Nah, penyebab tanah longsor ini ada beberapa sebab. Di sini adalah kemudian ada gaya penahan dan gaya pendorong. Nah, gaya penahan ini seperti lereng yang terjal, tanah yang kurang taat dan tebal,
bebatuan yang kurang kuat, kemudian jenis tata lahan, kemudian adanya material timbun di tebing, bekas longsor lama, kemudian adanya yang namanya bidas di kontinuitas. Kemudian dari penentu itu ada getaran, kemudian surut muka air danau atau bendungan, kemudian adanya beban tambahan, pengikesan ataupun erosi, pengundulan hutan, ada juga hujan, dan kemudian ada tempat pembuangan sampah. Nah, ini adalah penyebab daripada terjadinya tanah longsor ya. Demikian pembelajaran secara daring, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Oke, tetap sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan dari